Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan bikin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Anda Sehat. sudah siap belajar matematika hari ini? Sudah ya, harus siap belajar matematika. Oke, Bapak akan cek dulu kehadiran Anda. Maya, Hadir Pak. Rizky, Hadir, Pak. Miss Rina, sakit, Ya. Najwa, Sakit. sakit juga, Putri. Hadir Pak. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Ya, Pak. Mari kita doakan yang tidak hadir semoga diberi cepat sembuh dan diberi kesehatan. Untuk yang hadir ini juga tolong juga jaga kesehatannya ya. Iya Pak. Oke. Sebelumnya coba dicek dulu kerapian kelasnya. Kalau ada sampah silahkan dibuang keluar terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang mengganggu silahkan disimpan. Sudah dilihat semuanya? Sudah bersih Pak. Untuk HP silahkan disimpan terlebih dahulu. HP nanti akan kita gunakan di akhir pembelajaran ya. Silahkan Oke, disimpan. Simpan HP-nya, Alia simpan HP-nya. Alicia simpan. Maya simpan dulu HP-nya ya. Iya Pak. Oke. Baiklah, kita sekarang belajar apa? Ada yang tahu? Bilangan nasional. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita sekarang belajar membandingkan bilangan nasional. Oke. Sebelumnya pas SD kalian juga sudah pernah belajar mengenai notasi lebih kurang sama dengan, masih ingat? Masih. Seperti apa simbolnya? Notasinya? Seperti Ya, simbolnya seperti tanda kurung. Nah, kemarin juga udah belajar bilangan nasional. Ada yang masih ingat apa itu bilangan nasional? Ada Pak. Ya, Maya? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk APB. Oke. Kalau yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk APB itu jadi bilangan apa? Bilangan yang irasional. Dan Anda juga sudah ya membedakan bilangan nasional dan rasional. Juga kemarin tuh sudah belajar menyatakan bilangan nasional dalam bentuk APB. Dan selain itu juga ada bentuk desimal. Oke, berarti masih ingat ya semuanya? Masih Pak. Oke. Nah, apa sih kegunaan kita belajar membandingkan bilangan nasional? Seperti yang nampak pada gambar. Di gambar 1 ada orang yang berlari, orang yang sedang lomba lari. Kita dapat membandingkan kecepatan pelari satu dengan pelari lainnya dengan cara membandingkan kecepatannya. Ada yang masih ingat rumus kecepatan apa? Jarak dibagi waktu. Kita dapat membandingkan jarak dibagi waktunya antara pelari satu dan pelari lainnya. Nah, untuk gambar 2 itu Anda kan memiliki HP kan? Punya Pak. Dan membeli paket data kan? Beli. Nah, dengan membandingkan bilangan nasional, kita dapat membandingkan juga harga paket dengan kuota perharinya. Kita dapat memilih mana paket yang lebih murah. Itulah kegunaan dari kita membandingkan bilangan nasional. Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini yaitu peserta didik atau Anda mampu membandingkan bilangan nasional melalui diskusi kelompok. Nanti kita berdiskusi dalam kelompok dengan tepat dan benar. Dengan indikatornya, Anda dapat membandingkan bilangan nasional dan dapat mengurutkan bilangan nasional. Nah, model yang kita gunakan yang pada hari ini yaitu kooperatif yang tipe STAJ dengan metodenya ceramah diskusi kelompok, pendekatannya saintifik, dan modelnya adalah tatap muka atau luring seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Untuk asesmennya ada 3, ada penilaian formatif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan atau presentasi. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, Sudah Pak. siap? Sudah Pak. Harus sudah ya. Kita masuk ke membandingkan bilangan nasional. Coba perhatikan semuanya, jangan ada yang berbicara ya. Nah, terdapat 2 bilangan sebagai berikut. Itu ada bilangan 1/6 dan 4/6. Coba dibaca soalnya salah satu Anda. Saya Pak. Maya silakan. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kira-kira menurut Anda bilangan mana yang bernilai lebih besar? 4/6 Pak.
Kenapa 4 per 6? Karena 4 lebih besar daripada 6, Pak. Karena 4 lebih besar dari 6. Itu alasan Betul, Pak. 4 lebih besar dari 1. Alasan lainnya itu dilihat dari pembilangnya. Kalau penyebutnya Sama. sama, maka bisa langsung dibandingkan. Coba yang pertanyaan yang B. Siapa yang mau jawab ke depan? Rizky. Kalau tidak ada ditunjuk lagi. Apa yang tunjuk, Pak? Ayo dah Putri. Pembalasan. Coba di mana letak bilangan 1 per 6 dan 4 per 6 itu, dan kenapa Putri menyatakannya 4 per 6 itu lebih besar dari 1 per 6? Coba ke depan. Pembalasannya utama. Aduh, maaf ya. Sekolah lagi. Kira-kira di mana 1 per 6, di mana 4 per 6? Gimana? Satu benar. Ada Pak. Oke. Beri apresiasi dulu untuk Putri. Kira-kira nih buat Putri sudah benar atau belum? Gimana? Ananda yang lainnya? Beda Pak. Rizky beda jawabannya. Rizky gimana? Yang Dia, Pak, dia yang 1 bilang. per 6 sudah benar di sini letaknya? Belum Pak, belum. Belum harusnya? Harusnya di satu ya. Coba tulis Maya. Kalau menurut saya di sini Pak. Tentu 2, 3, 4, 4 di sini. Kalau yang untuk 4, beri apresiasi dulu untuk Maya. Kalau yang 4 per 6 sudah benar? Sudah Pak. Sudah ya, berarti 1 per 6 itu di sini harusnya ya Putri. Iya Pak. Ya di sini karena ini udah terbagi 6 di garis bilangannya. Di sini bisa kita buat jadi 6 per 6. Maksudnya coba yang 1 ya. Iya Pak. Nah, berarti nilai 4 per 6 itu lebih besar dari 1 per 6. Kita buat ini ya. Oke, itu kalau Kebalik Pak. Oh iya. Kecil. kecil. Nah, ini kalau pecahan yang penyebutnya penilai sama. Gimana kalau penyebutnya berbeda? Seperti ini. Coba yang lain silakan maju ke depan lagi untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Selain Putri dan Maya. Ayo, kalau penyebutnya berbeda itu gimana cara membandingkannya? Oh, kita samakan dulu, Pak. Kita samakan, coba skip. Kita mencari apa kalau menyamakan penyebutnya itu? KPK Pak. KPK dari 5 dan 8 berapa? 40. 40 sudah benar ya. Sudah. Coba yang pertanyaan yang B, di mana kira-kira letak bilangan 3 per 5 dan 3 per 8? Coba estimasi aja. Perkiraan saja. 3 per 5 itu berapa? Yang lain ada yang bisa membantu? Maya Pak. Selain Maya dan Putri lagi. Alicia Pak. Alicia, kira-kira di mana letak bilangan 3 per 5? 3 per Bilangan 3 per 5 itu tuh letak di mana? Di antara 0 sampai 1 atau 0 sampai negatif 1? Negatif 1 sampai 0. 0 sampai 1. Iya. 0 sampai 1 kan? Mungkin di 3 per 5. mungkin sini, Pak. 3 per 5. Untuk 3 per 8? Berapa nanti? Nol. 3 per 8.
Jadi tepuk tangan untuk si Rizky. Kira-kira yang dibuat Rizky sudah benar atau belum? Sudah? Benar? Sudah. Mana suaranya sudah benar atau belum? Sudah. Oke, sudah benar ya untuk Rizky. Kalau bilangannya itu bilang pecahnya berbeda penyebutnya, kita harus membandingkan terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah itu baru dibandingkan pembilangnya mana yang lebih besar. Nah, ini untuk yang bilangan desimal sama bilangan negatif nanti Anda kerjakan dalam berkelompok ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok seperti yang pertemuan sebelumnya. Silakan satu orang lagi maju ke depan. Bayang. Jadi tujuan Anda Tujuan dari mengerjakan LKPD ini adalah salah satunya membentuk sikap profil pelajar Pancasila Anda, di mana itu bergotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, selain itu Anda harus juga mengerjakan beberapa soal dalam LKPD ini secara berkelompok. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Setelah itu akan Anda presentasikan ya. Tekan ini kelompok ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Silakan dikerjakan dalam waktu 25 menit. Oh, lama. Nanti siap tidak siap akan dipresentasikan. Jika ada pertanyaan silakan diangkat tangannya dan Bapak akan mengambil Anda. Pak, dia bersama berkarya Pak, saya dibayar Pak. Ada, Pak, Rizky. Ada masalah? Tidak, Pak. Lagi mengerjakan, Pak. Oh, kamu pakai iya. Bagaimana kelompok 3 ada masalah? Tidak, Pak. Sudah ditulis sama kelompoknya? Bukan Di depan ini, Pak. sini aja. Sini. Kelompok 2 bagaimana? Ada kerja, Pak. Ada bersama. Aman? Alicia kurang aman. Alicia coba, mana nama kelompoknya? Silakan dibuat nama kelompoknya. Kita nanti tahu mana yang Pak. ya. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Mana? Yang lakukan estimasi Nah, si Ananta kan sudah memindahkan 5/9 bagian. Nah, satu lagi siapa namanya? Si Budi 38 bagian. Kira-kira antara Ananta dan Budi itu mana kira-kira yang mendekati selesai? Enggak ada 38. 38 yang lebih Emang dia lebih kecil. lebih kecil kan dia mendekati selesai. Pak, bisa enggak Pak 5/9? Pak, Ya. bisa dia mau main juga Kenapa kelompok 2? Kenapa kelompok 2? Enggak tahu Pak. Alicia tahu sendiri Pak. Coba dia. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Iya Pak. Sama Pak. Iya. Ini dulu. Apa sih? Nanti ini nanti cepat. Kelompok 3 bagaimana? Lagi menyebut. Bagaimana kira-kira kesimpulannya? Lagi memikirkan. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan dipersiapkan kerjaannya. Bagaimana, apakah sudah selesai? Belum LKPD-nya? Pak. Jadi lagi Pak. Bentar. 3 menit lagi. 1 menit lagi. Wow. Tunggu Pak, bentar lagi Pak.
Oke, sudah, waktu sudah habis. Silakan siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Kalau tidak, Bapak tunjuk lagi. Silakan kelompok Kami, Pak. 1. Ya, silakan ke depan. Oh ya, sebelumnya silakan di foto dulu LKPD-nya, kirim ke WA Bapak ya. Ya Pak. Dari apa? Halaman awal. Aktivitas. Silakan dikirim ke kelompok 2 dan kelompok 3 juga dikirim ya. Iya Pak. Iya Pak. Silakan difoto dan dikirim. Ini foto atau PDF Pak? Foto saja juga nggak apa-apa. Melalui apa Pak? Sudah dikirim semuanya? Belum Pak, masih loading Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Iya Pak. Kelompok yang lainnya silakan menyimak dan memberikan tanggapan kalau ada jawaban yang berbeda ya. Iya Pak. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada aktivitas pertama, Ananta dan Budi membantu paman di tempat pembuatan batu bata. Batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu Alicia, bata perhatikan. dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja Mamas. selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian. Sementara Budi sudah memindahkan 3/8 bagian. Yang A, lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai memindahkan batu bata. Iya, Pak. Kemukakan alasan kalian dalam menentukan biaya tersebut. Nah, di kelompok kami menjawab Ananta lebih mendekati selesai karena 5/9 lebih besar dari 3/8. Nah, selanjutnya yang B, ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama, kemudian bandingkan pembilangnya. Manakah pecahan yang bernilai lebih besar? Apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Nah, kelompok kami menjawab 5/9 sama dengan 5/9 dikali 8/8 sama dengan 40/72. Nah, selanjutnya 3/8 dikali 9/9 sama dengan 27/72. Maka 40/72 lebih besar dari 27/72. Jadi 5/9 lebih besar dari 3/8. Estimasi sesuai dengan jawaban sebelumnya. Dari kelompok lain bagaimana? Apakah memang Ananta yang lebih besar? Iya Pak. Oke, berarti tidak ada jawaban yang berbeda ya. Iya Pak, sama. Selanjutnya Pada aktivitas 2 yaitu untuk melengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi. Nah, bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 3/20. Itu tuh bentuk desimalnya 0,15 0,15. Lalu bentuk desimal 0,2 itu jadi 1/5. Dan bentuk pecahan 5 1/4, bilangan desimalnya itu 5,25. Kemudian bilangan desimal negatif 0,35, bentuk pecahannya itu ada tanggapan Mas? negatif 7/20. Kemudian pecahan negatif 1/20, bentuk desimalnya itu negatif 0,05 dan desimal negatif 5,12, bentuk pecahannya itu 5/3/25. Coba dilihat lagi jawaban Anda, apakah sudah ada yang berbeda jawabannya? Sama Pak. Sama? Iya, sama. Bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke,
Oke, kita lanjut ke Aktivitas 3. Gunakan tanda kecil sama dengan atau besar dari agar pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama itu 1/3 itu kecil dari 4/11. Kemudian 0,35 kurang dari 4/11. Kemudian 0,35 itu kurang dari 3/8. 3/10 kurang dari 2,35. Dan negatif 0,125 kurang dari negatif 1/20. bagaimana kelompok lain? Sama, Pak. Sama semua? Iya, Pak. Oke. Terakhir aktivitas keempat. Ke aktivitas keempat. Lengkapi garis bilangan berikut relasi dengan bilangan yang sudah disediakan pada kotak di bawah. Nah, jadi pada 5 bilangan Coba di itu segi tulis dulu di sini. Tanya dijelaskan. Dijelaskan sambil dijelaskan di sini. Sambil dijelaskan di sini. jadi kan ada 5 bilangan yaitu negatif 8/4, 0,4, 1, Alicia. 2/5, 1,8, Perhatikan dulu Alicia. negatif 2,2. Dijelaskan juga ini. Nah, kalau pada bilangan itu kan ada dari negatif 3, negatif 2, negatif 5, negatif 2. Jadi kalau untuk yang negatif 8/4 tuh ini 8/4 itu sama yang negatif 2 berarti ini negatif 8/4. Untuk negatif 8/2 bisa dekat negatif 8/4. Lalu selanjutnya itu 0,4. 0,4 positif di sebelah kanan sisi. 1,4. Coba dilihat jawabannya gimana? Ini, Pak. Sama, Pak. Lalu yang untuk itu 2/5 itu di sini. Kelompok 3 bagaimana? Seperti ini, Pak. Ada berbeda? Sama, Pak. Nah, Oke, sama ya semuanya? Sama, Pak. Sudah? Oke. Silakan ditutup kelompok 1. sekian untuk presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dicari joinmyquiz.com silakan keluarkan HP-nya. Minat ya, Pak. Kita untuk quiz main HP-nya ya, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Silakan coba joinmyquiz.com. Cari. Silakan inputkan kode 537197. Belum ada yang bergabung nih? Pak, lanjutin jaringannya, Pak. Oke, ditunggu ya 1 menit. Oke. 2 peserta baru bergabung. Ini namanya nama siapa, Pak? Namanya sudah dibuat namanya. Belum. Buat nama kelompoknya di awal. Ini kelompok 1, buat aja 1 underscore namanya. Ya, Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti ini akan dijadikan nanti untuk perhatian.
4 orang lagi, ayo dipercepat. Berarti nama kita. Iya. Nama kelompok di awal, nomor kelompok di awal diikuti dengan nama Nanda. Nggak bisa diedit lagi Pak namanya Pak. Putri kelompok berapa? 3 Pak. 3. Siapa yang belum buat nama kelompoknya? Ayo apa? Sudah semuanya? Saya belum jadi juga Pak. Ya. Nanti bisa satu. Oh, Gina kelompok 1? Salah. Ya. Sudah? Kita mulai ya. Waktu penghentiannya cuma 2 menit. Wow. Silakan dimulai dengan waktu 2. Satu soal itu 30 detik waktunya. Jawab dengan hati-hati, jangan cepat-cepat. Ini Putri ada merah 1. Gimna, apakah bisa Gimna? Bisa Pak benar. Aisyah? Bisa? Kita? Jadi mana nggak bisa Pak? Bukan mantap. Saya nggak bisa. Nah, Ya ini siapa? Barani. Anjay, nomor 1 guys. Ayo dipercepat Nanda. Saya nggak mau kalau tidak bisa Pak. Salah. Bapak lagi siapa yang ini Pak? Aisyah masih belum bisa? Itu yang bawah Rizky. Hah? Yang bawah itu yang salah jadi nah. Oh, Gina, ayo Gina. Kita menang ya. Sudah. Kita. Soal lagi, satu soal lagi. Iya, yang ini siapa? Oke, kita akhiri ya. Mamas. Oh iya ya. Nah, di sini dapat lihat Kok jadi berubah? peringkat pertama ada Maya, berarti pertama yang pada kedua ada Aisyah. Peringkat 3 tadi Mamas. Mamas. Ya ini ya. Oke. Oke, sudah semuanya. Nah, dilihat dari rata-rata kelompok Nanda yang mendapatkan rata-rata dengan nilai tertinggi, yaitu kelompok 1. 1. Silakan kelompok 1. Ini ada penghargaan untuk kelompok 1. Mari dipesan semuanya. Semuanya. Oh, Rizky juga Pak. Ya. Rizky. Ini rata-rata kelompok ya. Rizky kan ada salah Pak. Ini untuk itu. Enggak. Makasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa sih Pak? Nggak tahu. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sekarang kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ananda coba perhatikan. Siapa yang dapat menyimpulkan satu orang? Coba. Ya, Rizky silakan. Bagian nasional itu dapat menyatakan dengan Menyatakan dengan bentuk A, B. ya. Terus bilangan nasional itu dapat nyatakan dalam bentuk desimal juga. Terus bilangan desimal itu Dan ada kelompok 2 bagaimana kesimpulannya? Selain
Apalagi kesimpulannya? Untuk membandingkan Nah, bilangan nasional yang penyebabnya sama itu kita lihat dari pembilangnya. Kalau penyebabnya tidak sama, kita terlebih dahulu samakan penyebabnya, baru kita bandingkan. kalau kelompok 3, kalau bilangan desimal tadi bagaimana membandingkannya? Kelompok 3, Oh iya Pak. bagaimana membandingkan bilangan yang desimal? Kalau desimal lihat posisi angkanya Pak. Lihat nilai tempat atau nilai tempat ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah Pak. Oke, sekarang kita refleksi. Coba Ananda sebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan Ananda setelah mempelajari membandingkan bilangan nasional ini. Dimulai dari belakang Putri. Oke, pusing lagi, Mamas? Biasa aja. Bisa aja. Si Gina? Parah sih. Apa? Seru? Asya? Asya? Hah? Good. Rizky? Maya? Riri lari. Yang benar Maya? Oke, Maya? Oke. Adakah materi yang belum dipahami? Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau nggak paham bisa dicari lagi di internet, sumbernya ada baca buku ya. Oke, Iya, Pak. Kakak PD apakah membantu Anda memahami materi ini? Ya membantu Pak. Membantu. Membantu. Selanjutnya ya. Nah, ini ada PR untuk Anda, silahkan dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan. Kerjakan secara mandiri. Nggak boleh kerja sama Pak. Jangan dulu bekerja. Itu Tidak PR dari. Pak. Iya. Kalau sekarang langsung dikerjain boleh nggak Pak? Boleh. Oke Pak. Tapi nanti habis kelas kita, soalnya jam kita sudah habis ya. Oke, untuk materi selanjutnya Anda akan mempelajari operasi bilangan bulat. Apa untuk materi selanjutnya? Operasi bilangan bulat. Silakan dibaca buku paketnya ya. Baik Pak. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua pimpin bersyukur. Bersyukur mulai. Baik, ke Bapak Ki dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.